Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 8. Bab 15. Allah tetap bekerja. Bahan bacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39 dan 2 Korintus pasal 11 ayat 23b sampai 27. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dalam hidup kami, baik dalam suka maupun duka. Bimbinglah kami pada hari ini, agar kami memahami kehendak firman-Mu. Sebab kami tahu sekarang ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 15 Allah tetap bekerja adalah sebagai berikut. A. Pengantar. B. Allah tiada henti bekerja. C. Evaluasi. Dan D. Rangkuman. Petani dan kudanya. Hikmah di balik sebuah cerita. Seorang petani memiliki seekor kuda yang sangat bagus. Suatu kali seorang saudagar kaya menawar kuda itu dengan harga yang sangat mahal. Tetapi petani itu tidak mau. Tetangganya langsung berkomentar, "Ah, alangkah bodohnya kamu. Kudamu sudah ditawar sangat mahal. Kenapa kamu nggak mau?" Seminggu kemudian kuda itu hilang. Tetangganya kembali berkata, "Nah, sekarang kudamu hilang. Coba kemarin kamu jual, pasti dapat untung besar." Petani itu menjawab, "Untung atau rugi, siapa yang tahu?" Beberapa hari kemudian kuda itu kembali. Rupanya kuda itu pergi ke hutan dan sekarang pulang dengan 10 kuda liar bersamanya. Melihat itu, para tetangga berkata, "Ah, kamu sungguh beruntung. Ternyata kudamu tidak hilang. Bahkan ia telah menambahkan 10 kuda lagi kepadamu." Kembali petani itu menjawab, "Untung atau rugi, siapa yang tahu?" Keesokan harinya, anak lelaki petani itu berusaha menjinakkan ke-10 kudanya. Tetapi ia terjatuh dan kakinya patah. Melihat itu tetangganya berkata pula, "Ternyata bertambahnya 10 kuda bukanlah anugerah bagimu, malah membawa musibah. Lihat, gara-gara kuda-kuda itu anakmu kakinya patah." Dengan tetap tenang petani itu menjawab, "Jangan bicara begitu. Musibah atau anugerah siapa yang tahu?" Beberapa waktu kemudian terjadilah perang di negeri itu. Semua pemuda kampung terkena wajib militer untuk maju ke medan perang.
Hanya anak petani yang terluka itu yang lolos dari wajib militer. Hikmah dari cerita itu, apa yang tampaknya sebagai ujung jalan, kadang hanya sebuah belokan. Masih ada jalan kelanjutannya. Begitu juga setiap peristiwa yang kita alami biasanya akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Pada bagian B ini akan dibahas Allah yang tiada henti bekerja. Paulus adalah seorang pekabar Injil yang sangat gigih. Untuk mengabarkan Injil, ia banyak sekali mengalami rintangan dan cobaan. Dirinya sendiri menderita penyakit, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dari luar dirinya, Paulus mengalami penganiayaan yang hebat. Dalam surat yang ditulisnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 11 ayat 23b-27, ia menulis, "Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40+1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut." Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Paulus. Akan tetapi ia tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat. Paulus tetap tegar dalam pelayanan. Apa yang membuatnya demikian? Tidak lain karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan yang dihadapinya untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi untuk banyak orang. Itulah sebabnya ia pun menulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Roma 8 ayat 28. Kalimat tersebut kalau ditulis oleh seseorang dalam keadaan senang dan berkelimpahan, mungkin akan terasa biasa saja. Akan tetapi ini ditulis oleh Paulus ketika dalam penjara. Sungguh luar biasa. Itu artinya Paulus tidak sekedar memberi nasihat, tetapi juga mengalaminya sendiri, bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam sukses maupun gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita dengan rupa-rupa masalah dan cobaan. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Apa respon kita ketika tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Apakah kita bersikap pasif saja, tidak usah melakukan apa-apa? Tidak, sebab ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi agar Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita juga harus aktif, tidak boleh hanya berpangku tangan, yaitu dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Lalu bagaimana bentuk nyata mengasihi Tuhan itu? Pertama,
selalu mengingat Tuhan dalam segala aktivitas maupun dalam keadaan yang tengah kita alami. Kedua, selalu menghargai setiap pemberiannya. Sekecil apapun pemberian dari Tuhan, pasti akan terasa bernilai bagi kita. Ada banyak pemberian Tuhan dalam hidup kita: waktu, tubuh, kesehatan, keluarga, kesempatan bersekolah, teman, guru, talenta, dan sebagainya. Ketiga, kita akan selalu berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Begitulah sikap seorang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan itu semua, maka sesuai janji Tuhan bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu. Satu, sebutkan apa saja tantangan dan cobaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23b sampai 27. 2. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap tegar dan teguh dalam tugas pelayanannya sebagai pemberita Injil? 3. Berilah contoh apa yang tampaknya sebagai pengalaman buruk ternyata Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. 4. Apa artinya mengasihi Tuhan? Berikan beberapa contoh tindakan atau sikap yang menunjukkan kasih kepada Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan seperti dalam hidup Rasul Paulus. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Kita harus aktif, yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti 1. Kita akan selalu mengingatnya. 2. Kita akan selalu berusaha menyenangkannya. 3. Kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus.
9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.